Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan modul praktikum pengendalian proses. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab 3 di mana bab 3 ini akan membahas tentang penentuan fungsi hantar pada sistem pengendalian proses. Nah, yang akan disajikan dalam video ini adalah bagaimana teman-teman nanti melakukan startup, kemudian melakukan pengambilan data, dan yang terakhir adalah tahap shutdown. Seperti biasa, disarankan ketika mempelajari video ini teman-teman sambil membuka modul ajar yang sudah dibagikan oleh tim pengampu pengendalian proses ya. Kemudian setelah mempelajari video ini, jika ada pertanyaan segera ditanyakan kepada dosen pengampu masing-masing, dan apabila ada kekurangan pada video yang disajikan, silahkan diisikan pada form aspirasi mahasiswa terkait dengan konten pembelajaran yang telah kami sajikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Capaian pembelajaran pada praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat menentukan transfer function atau fungsi hantar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Teman-teman mahasiswa tentunya akan mendapatkan teori pengantar tentang bagaimana menentukan fungsi transfer atau fungsi hantar dengan metode kurva reaksi ya. Nah, dalam video ini khusus akan dibahas bagaimana cara mendapatkan data praktek untuk bisa menghitung fungsi hantar khususnya pada peralatan pengendali laju alir. Sekali lagi, di video ini khusus membahas tentang praktik bagaimana cara mendapatkan nilai fungsi hantar pada saat eksperimen ya, khususnya pada peralatan pengendali laju alir. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan step by step praktikum bagaimana cara mendapatkan fungsi hantar pada peralatan pengendali laju alir. Video demonstrasi pengoperasian peralatan pengendalian laju alir khususnya untuk modul 3 ini membahas tentang yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua adalah tahap startup, yang ketiga adalah tahap operasi atau pengambilan data untuk bisa menentukan fungsi hantar pada sistem pengendali laju alir, dan yang terakhir adalah tahapan shutdown. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa sambil menyimak video ini juga sambil membawa dan mempelajari modul ajar yang telah dibagikan oleh dosen pengampu praktikum pengendalian proses ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tiap tahapan. Yang pertama yaitu adalah tahap persiapan. Untuk proses pengisian airnya, yang pertama yang harus ditutup adalah V4 ya. Jadi valve keluaran yang belakang itu ditutup ya. Kemudian yang harus ditutup lagi adalah valve keluaran ya, yaitu V2. Nah, ini juga harus ditutup ya. Kemudian air ya akan disuplai melalui V5. Jadi V5 ini nanti dibuka ya. Dia akan mengisi seluruh tangki ya. Seluruh tangki akan terisi sampai dengan mengisi sistem ini perpipaan ya. Kemudian kapan kita berhenti mengisi ya? Caranya adalah dengan kita nanti V6 ini harus dibuka ya. Kemudian kalau dia sudah penuh tentu akan overflow sehingga mengalir di bagian melalui V6. Nah, kalau sudah penuh ya, V6 sudah overflow berarti sistem ini sudah penuh terisi dengan air dan proses pengisian bisa dihentikan sehingga V5 bisa ditutup seperti itu ya. Oke, seperti itu. Setelah tangki sudah terisi penuh, pastikan V2 ini posisinya tertutup. Seperti ini. Yang berikutnya harus ditutup adalah V4 ya.
Ini posisinya harus tertutup seperti itu. Berikutnya kondisikan V1 ini terbuka ya, jadi V1 valve di bawah tangki penampung ini terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah V8 ya, ini juga harus kondisi terbuka. Dan yang terakhir adalah V3 ya. Jadi valve setelah kontrol valve ini harus juga dibuka. Dan yang terakhir adalah V7 atau valve bypass ya. V7 ini juga harus dibuka setengah ya, jadi bukaannya setengah. Yang berikutnya adalah pastikan USB yang menghubungkan antara data logger ya dari alat sudah terhubung dengan PC atau laptop ya, yang di dalamnya nanti ada software untuk kita bisa mengakses parameter pengendali ya. Jadi ini harus dipastikan sudah terhubung. Selanjutnya adalah setelah kita pastikan peralatan ini terhubung dengan power supply atau power ya, listrik begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita hidupkan ya dengan cara menaikkan saklar ini ke arah atas ya. Ini merupakan power utama ya, main power, tombol main power. Kemudian nanti displaynya akan seperti ini. Nah, ini kita tunggu sampai dia menunjukkan nilai dari atau bacaan dari persen PV ya. Jadi ini kita tunggu dulu. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Berikutnya untuk kita menghidupkan pompa sentrifugal G1 ya. Jadi ini pompanya ya. Knop untuk menyalakan atau menghidupkan pompa G1 ada di sini, jadi tepat di sebelah kanan tombol power tadi dan di bawah display. Ini kita putar ke arah kanan, ke arah on ya. Ada aliran ditandai dengan naiknya tekanan yang di PI1 dan flow indikatornya menunjukkan bacaan dari PV atau nilai PV ya, yang dibaca di sepanjang aliran pipa. Yang pertama pilih Pilot EV ya, program Pilot EV. Kemudian pilih parameter ya, diklik. Kemudian pilih COM 4. Lalu pilih OK. Kemudian pilih Open ya. Lalu masuk ke C dan kemudian pilih fc3.pil, kita akan panggil programnya ya, flow control. Nah, tampilannya kan seperti ini. Yang berwarna biru ini menunjukkan bacaan di flow indikator, yang tidak lain adalah persen PV ya. Jadi itu bacaan persen PV. Kemudian kita masuk ke Digitrick ya. Nah, di tampilan Digitrick ini kita bisa melihat kurva nanti ya, hubungan antara set point, persen PO dan persen PV.
Kemudian kita juga bisa memasukkan set point kalau nanti sudah dalam bentuk atau dalam tipe model closed loop ya, konfigurasi closed loop. Ada juga PV ya, ada juga nilai persen PO. Nah, karena masih open loop kita pastikan dia manual ya. Nah, nanti yang akan diubah-ubah nilainya adalah persen PO sebagai input ya. Jadi yaitu adalah persen PO. Kemudian untuk merekam data hasil pengamatannya, nanti kita bisa menggunakan menu real time data ya. Jadi kita pilih real time data ini, kemudian pilih yang spreadsheet. Nah, kita atur interval waktu pengamatannya. Di sini kita pilih parameter, misalkan interval waktu pengamatannya kita ambil setiap 3 detik ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, pada saat nanti akan merekam data ya, kita klik start di sini ya. Tapi kita ini masih tahap persiapan, jadi dibiarkan dulu seperti ini ya. Saat nanti diklik start, maka proses perekaman data akan dimulai gitu ya. Ya, kita masukkan persen PO1 ya, 20% dalam kasus ini, kemudian kita tunggu sampai PV-nya stabil di 15,5, kemudian kita rekam data dengan intervalnya, kebetulan ini saya ambilnya 1 ya, tiap 1 detik begitu. Nah, kemudian kita klik start, lalu kita berikan perubahan persen PO2-nya menjadi 60%, jadi deviasinya sekitar 40%, dari 20 ke 60 ya. Nah, ini kita lihat persen PV-nya langsung memberikan respon ya. PV-nya naik karena PO-nya juga diberi perubahan. Nah, ini kita lihat recording spreadsheet running-nya menunjukkan bahwa tiap 1 detik ya ini akan direkam terus-menerus. Nah, sebenarnya interval parameter pengambilan data itu bebas ya. Bisa 1 detik, 2 detik, 3 detik begitu. Nah, dalam hal ini saya mencontohkannya 1 detik. Bisa jadi nanti di LKM disajikannya tidak 1 detik ya. Jadi tergantung setting parameternya seperti apa. Kemudian kita tunggu sampai kapan? Kita tunggu sampai nilai persen PV-nya steady ya. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan bahwa dengan diberikan deviasi 40%, dia sudah mencapai steady, persen PV2-nya di 103,1 ya. Nah, apakah selalu begitu? Tentu tidak, tergantung perubahan persen PO yang diberikan. Kebetulan untuk dari 20 ke 60, ini dia dari PV1 tadi sekitar 15,5, dia akan stabil di 103,1 gitu ya. Nah, ini kita lihat dia nilainya konstan terus di 103,1 ya. Nah, sepertinya ini sudah konstan. Kalau sudah kita stop, kemudian di save Excel ya. Nah, di sini kita berikan judul filenya, nama filenya terserah ya. Kebetulan saya berikan judul seperti ini. Kemudian jangan lupa di save. Nah, ini sudah tersimpan dalam bentuk Excel ya, untuk kemudian nanti bisa diolah ya sesuai dengan yang dibutuhkan begitu untuk bisa menentukan fungsi hantar. Nah, di sini yang penting adalah tadi ya teman-teman, dari persen PO1 ke persen PO2 itu diubah ya untuk tahu bagaimana respon adanya perubahan input terhadap outputnya yaitu persen PV begitu ya. Prosedur shutdown bisa diawali dengan mematikan pompa, yaitu arahkan knob D1 ke arah 0 ya. Jadi aliran air berhenti. Kemudian bisa diikuti dengan menurunkan saklar power utama ke arah bawah. Nanti akan diikuti dengan displaynya mati seperti itu ya. Demikian tadi prosedur shutdown untuk peralatan pengendali flow rate.
Baik, demikian tadi video demonstrasi pengoperasian peralatan pengendali laju alir untuk bab 3, yaitu penentuan fungsi hantar pada sistem pengendali. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa mendapat deskripsi atau gambaran bagaimana cara mendapatkan data secara eksperimen untuk menentukan fungsi hantar sistem pengendali. Kemudian setelah ini silahkan teman-teman dilanjutkan dengan mengerjakan LKM sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh dosen pengampu masing-masing. Apabila ada pertanyaan bisa meninggalkan komentar pada video ini ataupun ditanyakan di forum atau kelas meeting masing-masing ya. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyajikan video demonstrasi ini. Sampai bertemu kembali di modul yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.